Selamat siang guys, saat ini saya ada di Grand Galaxy di Bekasi. Saya akan menjadi pembicara di International Franchise and Business Exchange Expo di tahun 2026. Guys, ini nih kamu harus ikuti keseruan di sana karena kita akan berbicara terkait dengan bisnis kamu yang berkaitan dengan perpajakan tentunya yang ada di tahun 2026 ini di Bekasi, tepatnya di Grand Galaxy di Bekasi. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, Bapak Sabar Lumbang Tobing SE, MMAK CA, CTL Seta BKP, selaku founder dan CEO High Five. Para peserta daripada Expo di 2026, tepatnya di Bekasi, Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi ya terkait dengan tips dan trik bagaimana kita bisa mengelola bisnis kita dengan sangat baik ya. Tentunya harus tetap memperhatikan yang namanya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, khususnya dari sisi perpajakan. Oke, sambil slide-nya disiapkan, saya akan berbagi tentang topik yang cukup menarik menurut saya, itu omset besar. Omset kita bisa besar, Bapak Ibu para peserta di Expo ini, tetapi tidak untung ya. Ini menjadi menarik ya, kalau misalnya kita berbicara omset itu besar menjadi impian kita, menjadi tujuan kita di dalam berbisnis. Tetapi kenapa kok tidak untung? Ada apa nih? Masalahnya di mana? Kan seperti itu. Baik, fenomena yang cukup menarik Bapak Ibu di Indonesia bahwa banyak pemilik bisnis saat ini mengalami orderannya itu cukup bagus, meningkat, jadwal proyek cukup padat, dan omsetnya terus bertambah. Tetapi ada 3 hal yang bisa terjadi, adalah keuntungannya itu nggak terasa ya. Untungnya di mana nih? Profitnya ada tapi nggak tahu di mana nih. Terus arus kasnya itu sering terganggu, bisa juga merupakan kewajiban-kewajiban yang segera dibayarkan tidak bisa. Ini di mana masalahnya? Dan juga sulit untuk ekspansi Bapak Ibu ya, sulit untuk ekspansi sehingga kita tidak bisa membuka bisnis-bisnis baru. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu bahwa omset itu tidak sama loh dengan keuntungan ya, tidak sama dengan keuntungan. Kenapa? Karena omset hanya menunjukkan nilai penjualan saja ya. Fokus bisnis bukan hanya meningkatkan daripada omset kita, tetapi juga menjaga profitabilitas. Sehingga kalau kita mau melihat keuntungan itu baru bisa dicapai setelah apa nih? Setelah pertama kita akan mengurangi namanya harga pokok project atau harga pokok penjualan kita, biaya operasional tentunya, serta pajak dan biaya yang lain. Setelah ini kita kurangi, maka kita akan melihat berapa dan bagaimana posisi daripada bisnis kita, apakah profit ataupun minus ya. Untuk itu Bapak Ibu memahami laba ini sangat penting ya, karena ada dikatakan laba semu. Apa itu laba semu Bapak Ibu ya? Laba semu itu adalah di mana terlihat menguntungkan tetapi tidak ya. Contoh, masih ada utang vendor yang mesti kita bayarkan, ada pajak yang belum dibayar, ada aset yang perlu juga diperbaiki karena sudah kita gunakan, dan juga ada proyek yang belum selesai yang masih membutuhkan biaya ya untuk penyelesaian daripada proyek tersebut. Ini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di siang hari ini Bapak Ibu terkait dengan penyebab daripada omset kita besar tetapi tidak mencerminkan keuntungan yang jelas di dalam bisnis kita. Pertama, penyebab yang pertama Bapak Ibu adalah underpricing ya. Apa itu underpricing ya? Underpricing adalah harganya terlalu mudah, terlalu murah sehingga kita jauh daripada harga kompetitor. Ini adalah kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh para pebisnis Indonesia. Kesalahan umum ya, menentukan harganya berdasarkan harga kompetitor ya.
Berapa dijual kompetitor? Ya kurang lebih ya segitu yang dia jual ya. Karena takut apa nih? Takut untuk bersaing ya. Padahal setiap bisnis Bapak Ibu memiliki yang namanya ada 3. Pertama, struktur biaya yang berbeda tentunya, aset dan tim yang berbeda, serta kualitas layanan yang berbeda juga ya. Ada 3 ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ada struktur biaya yang berbeda, ada aset dan tim berbeda, serta ada kualitas layanan yang berbeda. Yang berikutnya adalah kesalahan yang umum dilakukan oleh para pebisnis, yaitu salah menghitung yang namanya harga pokok penjualan atau HPP atau disebut dengan COGS, Cost of Goods Sold. Ini pun menarik Bapak Ibu untuk saya paparkan di siang hari ini. Padahal setiap bisnis itu memiliki material yang berbeda yang digunakan ya. Contoh yang ikut ekspor di Bekasi ini pastinya memiliki material yang berbeda yang akan digunakan saat mereka membuat produk yang akan mereka jual. Yang berikutnya adalah interest atau bunga. Bunga ini pun pastinya berbeda karena ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank misalnya. Pastinya berbeda ya. Dan yang ketiga adalah transportasi, biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha di dalam mengelola, di dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat adalah tenaga kerja. Ini terkait dengan jumlah daripada tenaga kerja yang digunakan di dalam bisnisnya, serta konsumsi dalam tim dan juga maintenance daripada aset yang digunakan. Ini yang harus diperhatikan para pelaku usaha, khususnya yang hadir di dalam expo di siang hari ini Bapak Ibu. Dan juga yang menarik bisa kita pahami di sini adalah biaya yang sering terlupakan. Ya, apa itu? Ya, seperti biaya gudang, ya untuk sewa gudang misalnya, listrik, internet, bahkan juga karena kerusakan properti, ya, penyusutan aset atau depresiasi, serta inovasi berbasis data, serta kolaborasi kemitraan, Bapak Ibu. Ya, ini juga perlu diperhatikan supaya di dalam menghitung biaya tersebut benar-benar angkanya real seperti itu, ya. Terus yang ketiga yang mau saya share di siang hari ini Bapak Ibu, yaitu penyebab yang ketiga adalah cash flow, ya. Cash flow yang buruk, ya. Cash flow yang buruk ini penyebabnya ada 3. Ya, pertama adalah down payment yang digunakan untuk kebutuhan lain. Mestinya DP atau down payment yang diterima untuk menjalankan bisnisnya tersebut harus digunakan untuk project ya tersebut, jangan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Serta pengeluaran yang lebih cepat daripada pemasukan, serta tidak memiliki dana cadangan di dalam bisnisnya. Ini yang menyebabkan sehingga cash flow-nya itu bermasalah, ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya proyeknya cukup banyak, tetapi arus kasnya selalu bermasalah. Kenapa? Karena 3 hal tadi Bapak Ibu ya, ada penggunaan down payment yang tidak digunakan untuk keperluan proyek tersebut, sehingga ini akan menghambat di dalam proses ya penyelesaian pekerjaan tersebut. Penyebab yang keempat adalah aset yang tidak dikelola dengan baik ya. Ada 3 indikator sehingga kita bisa melihat ada aset yang tidak terkelola dengan sangat baik, yaitu pertama, peralatan kerja yang tidak tercatat dengan baik, ini pun menjadi masalah, dan juga stok barang yang tidak dikelola secara rutin, serta kendaraan operasional misalnya yang tidak dicek penggunaannya, sehingga umur penggunaan menjadi sangat cepat, sehingga ini pun akan mempengaruhi daripada nilai aset di akhir periode tersebut ya. Untuk itu Bapak Ibu para peserta Expo yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu bisa segera melakukan pencatatan aset dengan sangat baik secara rutin tentunya, agar jauh lebih mudah dipantau dan dikelola ya, sehingga ini pun akan meminimalisir ya kesalahan di dalam pencatatan kita. Penyebab yang kelima adalah keuangan usaha dan uang pribadi Bapak Ibu yang bercampur ya, tidak ada pemisahan yang cukup jelas antara keuangan bisnis Bapak Ibu dengan pribadi. Contohnya, yang pertama adalah rekening usaha Bapak Ibu digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ini pun bisa menjadi faktor ya penyebab tidak diketahuinya berapa laba dari bisnis Bapak Ibu yang real ya. Yang berikutnya adalah pembayaran proyek yang dipakai untuk kebutuhan pribadi ya, laporan keuangan yang tidak akurat,
serta sulit mengetahui keuntungan yang sebenarnya. Untuk itu Bapak Ibu, di siang hari ini saya akan berbagi beberapa checklist ya, supaya benar-benar Bapak Ibu mengetahui bagaimana bisnis ini apakah sudah dikelola dengan baik, apakah bisnis Bapak Ibu sudah sehat atau tidak ya. Pertama Bapak Ibu harus menentukan berapa harga yang sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan. Yang kedua adalah apakah cash flow Bapak Ibu positif atau justru negatif. Serta checklist yang ketiga adalah pembukuan yang rutin ya, dibuat dengan baik. Serta yang keempat adalah asetnya tersebut harus tercatat, serta memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis, serta yang keenam adalah melengkapi legalitas Bapak Ibu dengan baik ya. Saya ulangi, ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah harga harus sesuai dengan yang sebenarnya, cash flow-nya dipastikan dalam kondisi positif, pembukuan yang rutin dibuat dengan baik, serta aset yang dicatat dengan rapi, keuangan yang terpisah ya, antara pribadi dengan bisnis, serta legalitas Bapak Ibu yang harus benar-benar sesuai regulasi Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu, dari bisnis yang ramai menuju bisnis yang profesional itu seperti apa nih? Pertama Bapak Ibu, kita harus membuat sebuah sistem yang rapi. Yang kedua adalah administrasi yang rapi, serta memiliki legalitas yang benar sesuai regulasi Indonesia, serta kepatuhan dari sisi peraturan perpajakan tentunya maupun dari peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut dengan bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Untuk itu Bapak Ibu, mengapa legalitas itu sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kepercayaan pelanggan ini menjadi penting Bapak Ibu ya, karena di dalam berbisnis kepercayaan menjadi hal yang sangat-sangat penting ya untuk kita bisa tetap sustain. Serta perlindungan hukum tentunya, serta kemudahan kerjasama bisnis, akses pembiayaan yang mungkin akan jauh lebih mudah, serta peluang proyek ya yang akan bisa Bapak Ibu dapatkan jauh lebih besar di kemudian hari ya. Ada beberapa poin tadi saya sampaikan, kepercayaan pelanggan itu perlu dijaga, perlindungan hukum, kemudahan kerjasama dengan bisnis, serta akses pembiayaan contohnya kepada perbankan, serta peluang untuk proyek yang jauh lebih besar. Untuk itu Bapak Ibu, tahapan legalitas usaha minimal Bapak Ibu harus memiliki bentuk usaha dulu ya, baik itu dalam bentuk perseroan terbatas, CV, yayasan, atau dalam bentuk lainnya seperti perseroan PT perorangan. Serta yang kedua adalah menentukan KBLI ya, bidang usaha ya. Contoh kalau Bapak Ibu menjual pakaian, pastikan bahwa bidang usahanya itu adalah sesuai dengan produk yang Bapak Ibu jual ya. Serta pendaftaran di akun online single submission berbasis resiko ya. Ini penting Bapak Ibu karena legalitas yang Bapak Ibu miliki menjadi penentu ya di dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu di Indonesia pada khususnya. Serta memperoleh nomor induk berusaha ya. Nomor induk berusaha ini menjadi identitas resmi yang mesti Bapak Ibu miliki di dalam menjalankan bisnis di Indonesia, serta perizinan berbasis resiko. Berikutnya adalah menentukan kegiatan usaha ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sistem perizinan, kegiatan usaha perlu disesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku. Sekali lagi, disesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku. Pastikan yang pertama Bapak Ibu, kegiatan usaha itu sesuai dengan layanan yang diberikan. Yang kedua adalah data usaha yang didaftarkan itu harus akurat. Dan yang ketiga adalah informasi usaha selalu diperbaharui jika terjadi perubahan ya. Pastikan diupdate secara berkala supaya menyesuaikan dengan regulasi dan juga peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Hukum maupun Kementerian BKPM, Badan Koordinator Penanaman Modal di Indonesia. Baik Bapak Ibu, bentuk usaha perorangan, CV atau PT yang mana nih yang mau saya bangun ya. Ini ada beberapa pilihan yang perlu dipikirkan sejak awal ya, karena ini yang akan menentukan tarif pemajakan yang akan digunakan ke dalam bisnis Bapak Ibu dan juga kesesuaian bidang usaha dan juga bisnis yang akan Bapak Ibu jalankan. Perlu ada kesesuaian di sana ya.
Pilihan bentuk usaha perlu disesuaikan dengan apa nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah skala usahanya dulu nih. Skala usaha seperti apa? Yang kedua adalah tingkat risiko usahanya ini bagaimana? Serta kebutuhan bisnis Bapak Ibu ke depan bagaimana? Serta rencana pengembangan usaha. Untuk itu Bapak Ibu, tidak semua usaha harus berbentuk perseroan terbatas. Yang terpenting adalah kesesuaian ya. Sekali lagi adalah kesesuaian dengan kebutuhan usaha Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu jalankan atau yang akan Bapak Ibu jalankan. Next slide, administrasi pajak yang baik. Ini pun tidak kalah penting Bapak Ibu. Administrasi pajak yang baik membantu pertama adalah menata keuangan usaha Bapak Ibu dengan baik, menunjukkan kredibilitas bisnis, mendukung kerjasama dengan pihak lain, serta mengurangi risiko administrasi di kemudian hari. Karena sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment system Bapak Ibu, sehingga bukti-bukti transaksi laporan keuangan menjadi penting untuk Bapak Ibu miliki saat dilakukan pemeriksaan khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Risiko usaha tanpa legalitas yang memadai. Bapak Ibu, legalitas usaha merupakan salah satu fondasi penting di dalam menjalankan usaha. Tanpa legalitas yang memadai, pelaku usaha dapat menghadapi berbagai hambatan di dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan usaha secara profesional. Ini ada 4 poin yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Pertama adalah keterbatasan akses proyek, dan yang kedua adalah keterbatasan akses pembiayaan, yang ketiga adalah administrasi kurang optimal serta meningkatnya risiko hukum yang timbul di kemudian hari. Bisnis yang kuat tidak hanya dibangun oleh omset yang besar. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Bisnis yang kuat itu dibangun oleh pertama keuntungan yang sehat. Kalau kita berbicara keuntungan yang sehat, berarti ada keuntungan yang tidak sehat ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Administrasi yang tertata rapi, legalitas usaha yang memadai, serta pengelolaan usaha yang profesional. Untuk itu Bapak Ibu, dengan fondasi yang kuat, pemilik bisnis memiliki peluang besar untuk tumbuh dan sustain atau berkelanjutan. Untuk itu, jika bisnis kita mau berkembang, sustain, pastikan memiliki fondasi yang kuat dan yang benar, baik dari sisi kesehatan daripada usaha tersebut dan juga tidak melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang mau saya paparkan di siang hari ini, saya rasa cukup. Ya nanti kita talk show bersama MC di siang hari. Silakan Pak, terima kasih. Nah yang paling menarik ya, yang saya tahu dari High Five ini pernah saya baca di artikel, pernah menolong 10.000 pengusaha, betul gitu Pak? Iya benar. Itu awalnya seperti apa Pak? Oke, jadi sejak kita berdiri 2019, tepatnya di tanggal 9 Januari 2019, saya sebagai founder dan juga saat ini menjabat sebagai direktur atau CEO, kita sudah membantu lebih daripada 23.000, bukan 23.000, luar biasa Bapak Ibu, boleh tepuk tangannya. Kita sudah membantu 23.000 lebih pengusaha Indonesia, dan saat ini bisnisnya mereka itu ada yang bertumbuh sangat bagus, ada juga yang masih stuck ya. Karena tidak bisa dipastikan 100% mereka itu growth atau sustain. Tapi ada juga beberapa yang mungkin butuh waktu ya untuk bertumbuh ya. Tetapi intinya, dengan kehadiran kami Indonesia ya akan mendukung kebijakan pemerintah di dalam kemudahan berusaha, itu tentunya ya. Karena kami sebagai pihak swasta yang mensupport atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah pengusaha Indonesia, entrepreneur ya. Karena di Indonesia ini masih sangat sedikit ya, bahkan persentase kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tentunya dengan Singapura atau Malaysia, kita masih jauh tertinggal. Sehingga ini menjadi PR kita bersama, bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia untuk menyerap para tenaga kerja. Sehingga ini pun akan berdampak positif kepada Indonesia dengan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan, tentunya akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan konsumsi ekonomi Indonesia, gitu Mbak. Luar biasa sekali, dengan adanya High Five ini bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan juga mendorong kemajuan usaha bisnis bagi masyarakat ya. Yeah. Nah untuk office-nya sendiri ada di mana Pak? Saat ini kita ada 12 cabang di Indonesia Mbak. 12 cabang? Ya. Pertama kita ada di head office, kita ada di Etinoffice Park di TBC Matupang di Jakarta Selatan. Yang kedua kita ada 6 di Jakarta dan 6 di luar kota. Yang kedua kita ada di Kelapa Gading. Yang ketiga ada di
Jakarta Barat di Kebun Ceruk, yang keempat kita ada di Sunter, Jakarta Utara, yang kelima kita ada di Geraha Raya dekat dengan Alam Sutera. Oh Cakung ya, Cakung Jakarta Timur, saya sampai lupa. Cakung Jakarta Timur. Saking banyaknya ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya kita ada di Bandung, ada di Medan, tepatnya di Podomoro City Deli Park di Medan. Kita ada di Surabaya, depan Pakuan Mall yaitu Space Office Tower. Kita ada di Makassar, ya kita ada di Bangka Belitung. Total ada 12. Kemungkinan kita akan buka di daerah Bekasi dekat yaitu Cikarang nanti. Cikarang luar biasa. Ya, penyewaan kantor virtual ini penting ya untuk para teman-teman Gen Z ya yang mungkin belum memiliki modal cukup besar. Ya, kita akan support para pelaku-pelaku usaha ini, calon-calon entrepreneur ini dengan menyediakan kantor-kantor virtual kita di 12 titik di Indonesia. Sehingga tujuannya apa nih Mbak? Tujuannya pelaku usaha ini, Gen Z ini nggak perlu menyewa ruko cukup mahal. Betul. Ya, cukup menyewa kantor virtual kita aja. Ya, itu penting ya. Pertama harganya murah dan juga lokasinya di premium ya. Sehingga itu pun akan meningkatkan reputasi daripada bisnisnya ya. Karena sangat penting ya lokasi usaha, lokasi kantor itu pun menjadi salah satu penentu daripada bisnis yang sedang dijalankan. Dengan kita memiliki 12 kantor cabang Indonesia, para pelaku-pelaku usaha, para UMKM, para anak-anak muda yang mau berbisnis di Indonesia, kita akan menyediakan kantor-kantor tersebut. Bahkan kita sering bikin promosi-promosi, misalnya untuk 1 tahun itu free, ya kita kasih gratis untuk menggunakan kantor kita selama setahun. Setelah itu, setelah bisnisnya mereka berjalan, baru mereka bisa menyewa di kantor kita, gitu. Menarik sekali ya, ternyata ada banyak kantor virtual ya. Untuk kantor virtual tersebut itu sistemnya gimana sih Pak? Soalnya saya masih awam gitu. Baik, virtual office atau kantor virtual ini sebenarnya udah cukup lama Mbak di Indonesia. Ya mungkin sudah sekitar 15 tahun lah. Ya tapi memang belakangan ini baru agak booming ya. Karena kita sering mempromosikan ini di sosial media. Jadi kantor virtual ini adalah di mana pelaku usaha, di mana entrepreneur ini memiliki kantor resmi secara legal ya, baik di kartu nama maupun di akta atau di izin usahanya itu menggunakan alamat resmi perusahaan kita. Sehingga semua surat menyurat baik dari pajak, dari kementerian, dari bank itu akan ditujukan ke alamat kantor kita. Ya, sehingga secara legal itu benar-benar dia memiliki kantor, tetapi tidak menguasai secara fisik, ya, tidak menguasai secara fisik, tetapi secara legal dia terdaftar di sana. Ya, ini penting dan juga bisa menggunakan meeting room yang kita siapkan. Jadi para penyewa kantor virtual di tempat kita itu nggak perlu cari lagi tempat meeting di mana, karena kita cukup bagus ya, ruang meeting yang kita siapkan itu cukup mewah sehingga para pelaku usaha ini pun bisa menggunakan ruang meeting kita. Nah, gitu untuk meeting, untuk negosiasi segala macam itu menurut saya cukup bagus ya daripada harus mencari tempat meeting di tempat yang lain. Karena sudah merupakan paket daripada layanan yang kita siapkan Mbak di seluruh kantor-kantor cabang kita yang ada di Indonesia. Bapak Ibu semuanya, kami di sini mau membuka kesempatan untuk satu orang penanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Yolanda dari Aptiknas ya, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Nah, teman-teman kita walaupun pengusaha TIK ada juga UMKM-nya ya Pak, startup-nya ya. Kita pengen belajar terkait sistem keuangannya nih, dari pajaknya dan lain-lain. Kalau dari sini ada sistem paket khusus dan Pak kalau untuk pakai UMKM kecil gitu ya. Baik. Khusus IT. Baik. Itu aja mungkin pertanyaannya. Baik. Wah, makasih. Bu Yolanda ya? Yes, Bapak. Bu Yolanda. Jadi ingat profesor saya namanya Prof Yolanda ya. Bapak atau Ibu, Pak? Ibu. Oh, alhamdulillah. Ibu. Benar, Bapak. Ibu Profesor Yolanda. Ya, jadi Bu Yolanda, pada prinsipnya kami atau saya khususnya sebagai founder High Five sangat concern dengan kerapian daripada laporan keuangan usaha. Karena ini sangat penting Bu, ya. Sehingga Bapak Ibu, sehingga Bu Yolanda bisa nih melihat laba usaha Ibu itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Ya. Banyak sekali banyak promo-promo yang kita berikan malah. Contoh bulan ini kita ada bikin Pro UMKM. Ya, Pro UMKM, ya. Pro UMKM di mana kami yang akan menyusun sendiri laporan keuangan Ibu.
Ya mulai dari neraca, rugi laba, transaksinya kita rapikan semua, sampai ke laporan SPT masa dan SPT tahunan setiap tahun. Itu sudah pasti rapi semua ya. Bahkan nanti kalau ada surat dari kantor pajak, ada pemeriksaan dari kantor pajak, kita akan dampingi sampai selesai. Ya, karena memang kembali lagi tujuan kami ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam kemudahan berusaha dan juga meningkatkan supaya UMKM itu naik kelas. Ya, karena saya sangat memiliki keyakinan bisnis itu tidak tiba-tiba jadi besar. Ya, bisnis itu harus dimulai dari hal yang terkecil. Sehingga tetapi kalau kita mau besar, kita harus rapi dari hal yang terkecil dulu, terutama dari sisi laporan keuangan. Kita ada promo, nanti bisa dibantu oleh marketing kita, ada pro UMKM. Bayangin kita sampai bikin pro UMKM, ya. Supaya apa nih? Ya, supaya bisnis ibu itu bisa growth, bisa bertumbuh ke depan, ya. Dari sisi perbankan pun, yang pertama diminta perbankan mana laporan keuangannya. Kalau ada investor nih tiba-tiba tertarik dengan bisnis ibu, ya, yang diminta apa? Yang diminta adalah saya coba lihat dong laporan keuangannya untuk mengetahui bagaimana real bisnis yang terjadi. Betul, mereka akan visit ke kantor ibu, mereka akan lihat usaha yang sedang berjalan. Tetapi sebagai bukti pegangan mereka adalah laporan keuangan, itu sangat penting. Ya, sehingga dengan kita bikin pro UMKM itu nanti bisa membantu ibu, paketnya ada dan sangat murah dan pasti terjangkau. Ya, nanti dibantu oleh Farah ya. Makasih Bu Yolanda. Ya, silakan. Terima kasih Mbak. Nama saya Hotman J. Lumban Gaul. Ya, baik Pak Saya Hotman. jurnalis dan penulis. Maka saya pakai nama pena Hojot Marluga. Pak Dr. Sabar Ya. Lumban Tobing, saya ingin bertanya ini. Tadi pagi saya baru dari Sopomar Pikir, di sana ada pembukaan Expo UMKM. Expo UMKM Iya. di Sopomar Pikir. 2 hari ini. Jadi itu lintas agama, Ah. komunitas agama, khususnya perempuan membuka UMKM di sana. Mm-mm. Saya bertepatan Kepala Humas Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Oke. Di Indonesia ini ada 7 asosiasi UMKM. Mm-mm. Tapi saya tidak memuji karena saya humas. Yang paling konsen pada UMKM adalah Akbikimdo ini. Oke. Pertanyaan saya, karena Bapak tadi singgung UMKM. UMKM ini kan tidak benar-benar diperhatikan pemerintah. Mm-mm. Apakah kita tidak anggap misalnya teman-teman kita yang di kaki 5 itu bukan UMKM? Tidak ada perhatian untuk itu. Baik. Saya kira jangkauan itu yang sulit. Kalau teman-teman tadi kaum milenial, kaum apa namanya, Gen Z. anak-anak muda ini kan mereka sudah tahu misalnya menggunakan internet. Di kaki 5 itu Pak, Betul, betul. mereka Pedagang tidak kaki terakses lima. juga. Walaupun di kota mereka tidak bisa terakses itu. Ya. Itu masalahnya. Baik. Terima kasih. Ya, baik Pak. Memang ini menjadi PR ya, PR kita semua termasuk pemerintah pada khususnya. Ya, padahal UMKM ini adalah bisnis yang tahan terhadap goncangan ekonomi. Ya, bisa kita perhatikan di tahun 98. 98 hampir semua bank-bank besar itu dikatakan kolaps. Tetapi BRI yang fokusnya ke UMKM, mereka bisa tetap bertahan. Harusnya ini menjadi pelajaran penting juga buat Indonesia untuk concern di dalam UMKM dan juga para pekerja kita hari ini adalah masih jauh lebih banyak bekerja di informal daripada formal. Artinya para UMKM ini pun memberikan ruang untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya, memang ini menjadi pada kita terutama untuk para alumni-alumni yang sudah lulus akuntansi. Ya, ini pun bisa dikerahkan Pak untuk apa? Untuk membantu para pelaku-pelaku usaha ini. Suruh aja mereka magang di sana, suruh aja mereka edukasi di sana, suruh aja mereka PKL di sana, ya. Sehingga dengan berapa ribu alumni sebelum mereka lulus S1 akuntansi, mereka sudah memiliki rekam jejak, ya, bahwa mereka ikut membantu para pelaku usaha ini. Saya rasa itu hal yang sangat mudah bisa dilakukan. Ada kewajiban para mahasiswa sebelum lulus, terutama akuntansi dan manajemen, memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha kaki lima tadi. Itu jauh lebih menyentuh nadi daripada bisnis ekonomi kecil di Indonesia, Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa itu menjadi pemikiran saya yang pertama, Pak. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Yolanda.
dari Aptiknas Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Kami beranggotakan pengusaha IT ya, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Hari ini senang sekali saya bisa hadir di pameran IFBEX, bertemu dengan Bapak Dr. Sabar ya, sebuah wawasan baru buat kami yang lagi sibuk ngurusin bisnis. Terus kita melihat ternyata ada sistem di mana kita bisa belajar mengelola keuangan ya, dan ada juga solusi untuk sistem keuangan atau pengelolaan keuangan yang tadi disampaikan oleh Pak Sabar. Di kesempatan tadi saya sempat bertanya juga terkait apakah ada pengelolaan sesuai dengan skup kami di bisnis IT ya, tapi yang skala kecil, sehingga kami bisa berfokus pada bisnis dan pengembangannya bisnis, dan pengelolaan keuangan bisa dibantu gitu oleh pihak lain. Ternyata setelah saya dengar dari apa yang disampaikan, cukup menarik. Kita pengusaha bisa berfokus pada pengelolaan bisnis saja, untuk pengelolaan keuangan mulai dari yang kecil hingga pengurusan pajak, sehingga pendampingan ke kantor pajak pun bisa dibantu oleh tim dari legal bisnis, sehingga kita bisa, teman-teman pengusaha Aptiknas bisa berfokus pada pengembangan bisnis. Saya menghimbau juga nih buat teman-teman pengusaha IT khususnya di Aptiknas, ayo kita gunakan kesempatan ini supaya kita bisa bersama fokusnya pada bisnis aja. Untuk urusan keuangan dan pajak, kita gandeng teman kita dari legal bisnis. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Salam kenal, nama saya Ras Kumar. Saya kebetulan undangan dari Kadin Kota Bekasi. Ya, saya sangat senang sekali di acara hari ini ada sesi dari High Five. Dokter Sabar memberi Dokter Sabar memberi keterangan kepada pertanyaan saya perihal untuk UMKM dan juga para pebisnis lainnya. Habis ini aja. Mari kita simak saja langsung, dan kepada Bapak Agus dari Supriyadi diperkenankan untuk naik. Dr. Sabar memberi penjelasan terhadap pertanyaan saya tentang bagaimana pendirian koperasi dan syarat-syaratnya. Yang selama ini tuh susah ya, karena nggak semua notaris bisa bikin izin koperasi. Ternyata di High Five mampu membantu membuatkan izin berdirinya sebuah koperasi. Sekian, terima kasih.